Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan melaksanakan tugas dari ekonomi pertanian, yaitu turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi penjualan salah satu produk di struktur pasar oligopoli, yaitu tepung, di berbagai tempat penjualan. Salah satunya yaitu di pasar tradisional, di agen-agen besar, hingga ke pedagang-pedagang warung yang biasa kita kunjungi. Langsung saja kita ke videonya, simak sampai habis dan berikan pertanyaan terbaik kalian. Ditunggu. Ya. Mungkin sebelumnya bisa saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Reza Rizky Ramadan, dan belakang saya Gibran Rakasi Wirazak dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya beberapa hal ke kakak selaku sebagian manajer dari toko ini. Nah, sebelumnya saya bicara dengan siapa ya? Endah. Oke, Kak Endah. Pertanyaan pertama, bagaimana sih toko ini tuh bisa berdiri ya? Apakah sumber modal yang digunakan tuh murni pure dari tabungan sendiri, atau ada pinjaman, atau ada bagaimana? Toko ini berdiri asal mulanya dari Tabungan. Kalau untuk produk tepungnya sendiri, ini didapat dari distributor atau langsung dari produsen, atau ada distributor, tapi distributor itu atas nama Bakti Karya. Oh gitu. Untuk yang diambil brand apa aja ya di sini ya tepungnya? Terigunya kalau yang 25 kilo itu payung sama terigu segitiga. Oke. Nah, Itu aja kalau berarti yang ya? kemas-kemasan sih ada, segitiga juga ada, kayak apa ya, gatot kaca juga ada. Itu yang kemasan ya. Oh, yang kemasan, yang sekiloan ya. Kalau untuk sistem harganya sendiri itu bagaimana ya? Apakah udah ditentukan tetap dari toko ini, atau mengikuti harga pasar yang ada? Oh, saya ikutin harga pasar yang ada. Oh, jadi ketika harganya turun atau naik, ya toko ini juga ikutan turun atau naik Iya, ya. Untuk harganya sendiri saat ini berapa ya? Yang Tepung. payung ya? Iya, boleh yang payung. Harganya sendiri 173.000 satu balnya. Satu bal, ya, Ya. karena di sini agen kan dia besar. Nah, itu dari harga segitu, kira marginnya didapat dari toko ini berapa ya? Di harga segitu kalau untuk bal-balan paling saya ngambil Rp1.000 aja. Oh gitu. Marginnya Rp1.000. Tapi kalau model kayak picisan, kan saya jual picisan juga nih yang sekilo, Yang yang setengah, sekilo. seperempat. Nah. Itu saya cuma nambahin cuma 3% dari harga modal. Oh gitu. Berarti ngambilnya nggak Enggak, banyak lah ya? iya, nggak banyak. Tadi yang satu bal itu 1.000-an gitu. Iya. Oke. Kalau untuk saat ini kondisinya harga tepungnya lagi turun, naik, atau masih stabil? Stabil sih udah kisaran 3-4 bulan ini. Oh, Nggak lagi turun, stabil. nggak naik. Masih segini ya berarti Iya. ya. Kalau untuk toko ini, apakah ada kayak perjanjian tertentu gitu ke customer, misalkan harus beli dalam jumlah berapa minimal atau maksimal berapa, atau apa mungkin ada wilayah tertentu aja yang boleh gitu mungkin? Oh, Nggak ada ya, berarti nggak ada minimal biaya juga? nggak ada minimal. Nggak ada minimal ya, belanja berapa gitu? Asal dia punya duit Iya. bisa dibayar lah. Berarti kalaupun ada pelanggan yang emang mau beli yang setengah kilo aja gitu juga bisa berarti ya? Bisa. Oh bisa.
Oke. Kalau untuk sejauh ini selama toko ini berdiri, kira-kira apa kendala yang dihadapi dalam menjual tepung ini? Paling sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Ya. Tapi yang pernah kita hadapin itu ketika tepung yang kurang laku kita banyakin. Waktu itu sempat ada tepung bencana merah itu nggak laku, akhirnya kutuan dan orang pada nggak mau beli, padahal kita udah ayak, kita udah bersihin tapi nggak mau beli. Terus lagi kalau udah kutuan gitu, terigu itu tepungnya itu bakal jadi agak mengeras dikit. Oh iya betul. Terus sari-sarinya tuh kayak diambil sama tepung gitu, jadi udah bukan kayak tepung. Jadi karena produknya udah terdiam cukup lama ya, jadi kadar kualitasnya juga kurang jadinya. Mungkin kalau dari saya itu aja sih. Nanti saya dilanjut sama teman saya. Ya, izin perkenalkan diri. Saya temannya Reza, yaitu Gibran Prakasiwi dari Universitas UIN Jakarta. Saya ingin melanjutkan pertanyaannya mengenai tepung tadi. Kalau misalnya dengan kakak siapa sebelumnya? Dengan kakak Enda, di sini dalam agen ini mempunyai pelanggan tetap atau langganan tetap dari kalangan warung-warung setempat atau sekitar sini nggak kakak Enda? Ya, banyak warung juga, banyak buat rumah pribadi juga. Alhamdulillah. Jadi emang di sini udah mulai warung-warung sini udah mulai dikenal ya, agen-agen ini untuk menjadi pelanggan tetap dari warung-warung tetap di sini gitu. Iya. Udah dijamin pokoknya. Terus strategi apa yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan agar tidak pindah ke agen-agen lain? Kan mungkin di daerah Pondok Cabe kan banyak agen-agen lain ya. Terus kayak atau ada promo atau gimana sih cara mempertahankan kayak pelanggan-pelanggan ini agar tetap di agen ini gitu? Paling dari yang pertama itu dari segi harga. Kalau misalkan emang di luaran harganya lagi turun, biar kata harga saya mahal, akhirnya mau nggak mau saya turunin. Terus yang kedua, paling kita mindsetnya di barang yang di sini belum ada, orang warung itu nge-request minta dicariin apa, kita cariin di luar biar bisa dijual di sini, biar mereka juga nggak lari kemana-mana, akhirnya dibalik lagi ke sini. Kayak gitu aja. Terus bagaimana tingkatan keuntungan dari menjual tepung? Cenderung stabil atau fluktuatif? Kadang turun, kadang naik, atau kayak misalnya lagi zaman-zaman lagi gorengan itu lebih banyak pelanggannya atau bagaimana untuk penjualannya? Tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya emang lagi bagus, itu penjualan naik. Tapi kalau misalkan lagi mah jelek aja, agak menurun. Jadi tergantung cuacanya ya. Jadi kalau misalnya memang lagi rame ya mungkin lagi rame gitu ya. Ya, dan posisi saat ini tuh kondisi ekonomi kayaknya lagi ambruk banget. Soalnya emang udah 3 bulan atau 4 bulan ini kita lagi turun banget untuk semua all brand. Kalau boleh tahu emang di sini brand-brand apa aja yang termasuk paling laku di antara tepung lain gitu? Sabun, terus makanan snack yang renceng, yang box, terus yang paling pertama banget rokok. Kan saya jual rokok juga. Berarti kalau misalnya tepung itu cenderung agak menurun ya daripada brand yang lain gitu ya? Yang lain juga sama menurun. Semuanya menurun. Kalau di agen Pondok Cabe ini persaingannya gimana sih? Di persaingan antara agen atau biasa aja atau gimana gitu persaingan antara agen? Kalau dipikir-pikir di sini agak ketat, soalnya kebanyakan di sini kan berseliweran trader ya. Kalau trader itu keseringan itu dia jual harga murah, tapi dia non faktur. Kalau saya kan ngambil langsung ke distributornya. Terus pengambilan ke distributor pun ada minimal pengambilan tertentu yang misalkan kalau misalkan ngambil 50 karton dapat diskon sekian, jadi saya bisa jual harga murah. Tapi kalau misalkan saya ngambilnya di bawah 50, itu saya dapat harganya agak mahal. Jadi saya nggak bisa nyaingin harga-harga dari trader, karena trader itu sebenarnya ngacauin juga harga, jatuhin harga. Jadi secara nggak langsung di agen antara Pondok Cabe ini sangat ketat karena banyak trader yang di sekitar sini juga ya. Dan mungkin agen ini kelebihannya mungkin lebih ke langsung ke distributornya mungkin ya. Berarti kalau misalnya untuk promosi agen ini gimana sih biar menarik pelanggan? Apa mungkin ada promo tertentu atau ada iklan di mana gitu untuk menarik pelanggan ke agen ini khususnya gitu?
Kalau promo sih kita nggak ada ya, sama iklan pun nggak ada. Paling orang yang udah biasa belanja itu biasanya kita WA, Bu ada yang mesti dikirim nggak, Bu belanja nggak hari ini, nanti dikirim. Ya paling keunggulan kita saat ini yaitu kiriman, order by WA, pembayaran di tempat COD kayak gitu sih. Jadi secara langsung agen ini punya kelebihan kayak menawarkan, dan Iya. tantangan lain mungkin sudah menyimpan nomor WA agen Iya, ini. iya, Jadi karena agen ini hanya menawarkan ada barang baru atau ada kebutuhan apa, nanti dianterin, nanti dari sini bisa dari sana COD dan dari sini diantarkan gitu. Mungkin ada biaya tambahan untuk pengantarnya itu dari agen ini tersendiri gitu. Kalau selama di daerah Pondok Cabe ini alhamdulillah gratis sih. Paling ada minimal belanja tertentu, mulai dari di atas 500.000 itu kita antar. Tapi kalau di bawah 500 itu kita nggak antar. Mungkin sekian dari wawancara hari ini kepada Kak Enda. Terima kasih Kak Enda atas waktunya. Semoga agen ini makin berkah dan Amin. banyak pembelinya. Ya, Amin. terima kasih. Sebelum makasih ya Bu udah kasih kesempatan kita buat nanya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Wiwit. Oh, kenalkan Bu, saya Raffi. Ya. Saya dari UIN Jakarta. Ya. Kita mau nanya nih soal produk Ibu yang Ibu kan jualan tepung nih. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu ini jualan tepung ini Bu? Jualan ini hampir 20 tahun lebih. Tapi di sini juga Bu tempatnya? ya di pasar Ciracas. Oh, udah lama banget pastinya Bu. Terus yang kedua ini merek tepung apa yang paling laku Bu di sini Bu? Dari merek Bogasari. Bogasari. Tapi yang paling laku tetap Bogasari, apa dua-duanya itu imbang atau gimana? Ya ada juga yang murah, banyak juga. Ada yang eceran gitu juga banyak ya Bu yang belinya Banyak setengah yang kilo. murah, banyak yang kemasan baru. Oh ya, Mas. Terus yang ketiga, Ibu nih biasanya ngambil tepung ini di mana? Ngambil dari sales yang datang Ya, apa langsung ada ke distributor? sales-sales, sebagian sales, ada juga agen-agen. Oh, agen-agen Ya, distributor gitu. distributor Ibu lainnya. langsung ke sana berarti beli tepungnya. Ya ada yang langsung ke sana, ada yang kirim. Oh ya. Terus yang keempat, buat harga jualnya ini Ibu matoknya dari distributor, Ibu naikin lagi apa emang Ibu tentuin sendiri harganya? Tentuin sendiri dengan sesuai dengan harga pasaran yang Harga ada. pasar ya. Jadi warung ini matok segini Ibu juga sama? Kurang lebihnya gitu harga pasaran aja. Oh, ya, harga pasaran. Ya udah. Mungkin cukup dari saya Bu. Nanti dilanjut sama dua teman saya lagi. Oh ya. Ya. Baik Bu, selanjutnya Bu, perkenalkan dulu nama saya Lutfi Amim. Jadi saya mau nanya sekarang masalah tren harga Bu. Jadi gimana harga tepung belakangan ini? Apakah Ibu merasa harganya naik, stabil atau turun? Kalau terigu ini harganya stabil. Stabil ya. Iya. Terus masalah ketersediaan stok. Jadi ini stok tepung di sini tuh selalu aman atau enggak? Apa sering kejadian stoknya kosong dari tempat Ibu di sini buat ambil barang gitu? Nggak selalu full, lagi harganya stabil jadi nggak ada permasalahan. Oh. Tapi Ibu tepungnya ngambil dari pabrikan atau dari distributor? Dari gitu? distributor. Oh, dari distributor. Ya, Oke. kayak dari Indomarko, Indomarko. ya kayak agen-agen sebagian. Tapi agennya datang ke sini atau Ibu yang Agennya ngambil? datang ke sini. Oh, datang ke sini. Ya. Terus selanjutnya nih, apa kendala atau kesulitan yang paling sering Ibu rasakan dalam jualan tepung nih? Misal dari segi modal atau stok sering kosong atau persaingan harga di antara yang lain sini pasar. Stoknya saya sering berlimpah sehingga banyak barang yang harus cepat dijual. Oh, berarti masalah stok tuh aman Bu ya? Aman. Tinggal jual barangnya aja gitu Bu. Iya. Ya. Karena kendala pasaran sekarang sangat berbeda dengan biasanya. Oke. Terus selanjutnya ini biaya ambil barang. Kalau Ibu tuh harus ambil barang sendiri ke distributor, apa biaya transportasinya ada gitu Bu? Jadi kalau ambil sendiri tuh biaya terasa besar. Apakah pengaruh ke harga jual Ibu di sini? Kita dengan
nggak banyak kan dikirim. Banyakan dikirim. dikirim. Oh. Belanja keluar itu jarang sih, kadang aja kalau kurang. Oh, berarti kadang-kadang sempat ambil barang dari luar gitu juga, Bu? Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu. Nah, untuk bagian tipe pelanggan nih, yang paling banyak beli tepung di sini tuh siapa sih? Contohnya kayak apakah warung kecil ataupun pedagang makanan seperti tukang gorengan atau kue ataupun pembeli rumah tangga biasa. Ya, kebanyakan ibu rumah tangga, penjual warung kecil, rumah makan, banyak lah gitu. Berarti lebih ke rumah biasa kayak ibu-ibu rumah tangga gitu ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, untuk persaingan. Nah, di sekitar sini tuh apakah banyak toko lain juga yang menjadi agen tepung? Terus bagaimana persaingannya? Banyak, Banyak. ya itu pasti ada persaingan. Cuman kita kalau itu dengan harga pasaran kita aja sama. Sebenarnya harganya hampir sama dengan mereka juga. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang menjaga pelanggan. Nah, bagaimana cara Ibu supaya pelanggan Ibu seperti ibu rumah tangga tadi tuh tetap setia beli di tepung di sini, Bu? Ya dengan pelayanan ramah-tamah itu aja sih. Iya. Untuk pertanyaan terakhir tentang promosi, apakah Ibu itu pernah dapat bantuan promosi dari sales? Contohnya kayak dapat spanduk atau poster ataupun bonus barang jika beli banyak. Ya suka ada. Banyak ya Bu di sini. Jadi Ya. bukan di tepung aja berarti ya Bu ya? Ya banyak. Di produk lain juga. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Al-Ghifari dengan NIM akhir 080. Di sini saya bersama Ibu Cynthia. Oke, Ibu Cynthia. Ibu Cynthia ini adalah salah satu penjual warung di Pasar Ciputat. Jadi kita ingin tanya-tanya nih seputar penjualan tepung terigu. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaannya. Ibu, jadi apakah ada merek tepung tertentu yang paling laku atau paling tepung segitiga biru yang paling cari ya Bu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Apakah Ibu mengalami kesulitan mendapatkan stok tepung tertentu? Mungkin ada yang susah dicari atau gimana Bu? Gak ada sih, gampang karena kan banyak distributor atau supplier yang menjual tuh banyak banget ya. Oke. Berarti nggak ada ya? Nggak ada kesulitan ya? Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir, bagaimana persaingan antar warung dalam menjual tepung di wilayah ini Bu? Misalnya Ibu sama toko sebelah, apakah Ibu pernah pakai kenain diskon tepungnya apa gimana mungkin? Ya harga sih bersaing kita di warung-warung yang lain ya, kita bakal menjual yang lebih termurah lah biar orang daya tariknya bakal balik lagi gitu sih penjualan tepung. Berarti tetap bersaing Bu ya? Bersaing. Oke, perkenalkan nama saya Bisma Putra Kewa. Ini Mahir 020, saya akan mewawancara Bu Cynthia nih, pedagang tepung di Pasar Ciputat. Nah Bu, saya mau tanya-tanya nih Bu terkait tepung yang Ibu jual. Ibu nih biasanya jual tepung ini langsung ke konsumen atau ke toko-toko lain Bu? Ke konsumen sih kayak ibu rumah tangga, pedagang gorengan atau yang lainnya gitu. Biasanya konsumennya kebanyakan ya itu. Pedagang gorengan sini ya Bu ya? Iya. Kemudian harga belinya sih berapa sih Bu buat terigu ini? Ibu belinya dari distributor gitu dari Bu? distributornya aku ambil karungan dia per 25 kilo. Per 25 kilo. Terus satu barang. Ibu jadikan 1 kilo. Keuntungan Ibu berapa Bu dalam 1 kilo ini? Paling aku ambil untung ya 2.000. Oke. Kalau misalnya harganya lagi naik Bu, itu penjualan itu menurun nggak Bu? Kalau misalnya harga lagi 1 kilo 15.000 nih Bu, itu lagi turun nggak harganya? Permintaannya dari pasar? Yang
enggak sih, karena kan itu kebutuhan juga ya, apalagi tukang gorengan, dia bakal tetap beli lah, ngikutin harga naiknya si terigu. Paling dia kuantitasnya dikurangin ya Bu ya Kan belinya. kita diskon dikit lah. Oke. Baik, wawancara yang barusan saya lakukan dengan seorang pedagang bernama Ibu Wiwit, khususnya pedagang tepung juga di Pasar Ciracas. Tujuannya yaitu untuk memahami operasional penjualan tepung di kios Ibu Wiwit. Nah, berikut ini saya akan lampirkan beberapa poin-poin utama dari wawancara yang telah saya dapatkan. Pertama, lama berjualan. Ibu Wiwit telah berjualan tepung selama hampir 20 tahun di lokasi yang sama, yaitu di Pasar Ciracas. Lalu yang kedua, ini ada produk terlaris. Merek tepung yang paling laku adalah dari Bogasari, khususnya merek Segitiga. Selain itu, tepung dengan harga lebih murah atau kemasan baru atau eceran juga banyak diminati. Lalu yang ketiga, ada sumber pasokan atau supply. Ibu Wiwit mendapatkan pasokan tepungnya dari beberapa sumber, yaitu melalui sales yang datang langsung dan juga dari agen-agen atau distributor. Proses pengalihan barang ada yang dikirim langsung ke kiosnya, ada pula yang Ibu Wiwit ambil sendiri. Lalu yang keempat ada penetapan harga. Ibu Wiwit menentukan sendiri harga jual tepungnya. Harga tersebut ditetapkan dengan menyesuaikan harga pasar umum yang berlaku di antara pedagang lain. Baik, untuk kesimpulannya mungkin itu aja. Terima kasih. Selanjutnya itu mengenai tren harga serta operasional. Jadi mengenai harga belakangan ini tuh harga tetap stabil di pasar. Selanjutnya ada mengenai ketersediaan stok, itu sebenarnya sering melimpah, tetapi ada beberapa kondisi atau situasi yang menyebabkan kondisi pada stok tepung itu lagi sedikit. Jadi selanjutnya yaitu mengenai biaya ambil barang. Jadi karena barang itu diantar ke pasar atau ke warung, jadi itu gak ada biaya-biaya yang dikenakan pada biaya ambil barang, kecuali kalau stoknya lagi sedikit, jadi harus pergi ke agen atau distributor lain, seperti itu. Oke, dari hasil wawancara itu dapat disimpulkan bahwa warung tersebut memiliki strategi yang cukup baik dalam menjaga ketersediaan barang dan menarik pelanggan. Tepung segitiga biru menjadi produk dengan permintaan tertinggi di antara berbagai merek yang dijual. Pemilik warung juga tidak mengalami kendala dalam mendapatkan stok karena pasokan dari berbagai supplier dan distributor cukup lancar. Dalam menghadapi persaingan antar warung di wilayahnya, pemilik warung berupaya menarik pelanggan dengan memberikan diskon sederhana sebagai bentuk promosi agar pembeli itu tetap tertarik dan loyal berbelanja di warungnya. Seperti itu kira-kira kesimpulan dari jawaban wawancara yang saya lakukan tadi. Sekian, terima kasih. Oke, kita akan membahas kembali tentang pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Cynthia, pedagang tepung di Pasar Ciputat. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Cynthia, yakni pertanyaan pertama adalah apakah Ibu menjual tepung ke konsumen langsung atau ke toko atau warung? Nah, responden itu menjelaskan bahwa penjualan tepung dilakukan langsung kepada konsumen akhir, bukan ke toko atau warung. Jadi konsumen itu membeli umumnya itu berasal dari pedagang gorengan, ibu rumah tangga, serta masyarakat sekitar pasar. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa sistem distribusi yang digunakan menunjukkan bersifat secara langsung atau direct selling tanpa melalui perantara. Nah, ini pola ini tuh lazim terjadi di pasar tradisional karena pedagang tuh ingin menjaga hubungan dekat dengan konsumen tetap, serta mempermudah negosiasi harga dan fleksibilitas pembelian. Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa harga beli tepung dari distributor, kemudian berapa untung dari kemasan per 1 kilo. Nah, harga beli dan keuntungan persatuan, pedagang tuh memperoleh tepung dari distributor dalam bentuk karungan satu karung 25 kilo. Pedagang tuh mengemas ulang dalam ukuran 1 kilo untuk dijual konsumen eceran. Keuntungan yang diperoleh itu sekitar 2.000 per kemasan 1 kilo. Nah, sistem pembelian dalam jumlah besar memberikan keuntungan dari sisi efisiensi harga karena harga per kilogram menjadi lebih rendah dengan margin 2.000 per kilogram. Pedagang tuh masih mampu memperoleh keuntungan yang cukup baik jika volume penjualan itu stabil. Namun keuntungan tersebut tuh relatif tipis sehingga kenaikan harga dari distributor atau biaya operasional seperti transportasi itu dapat dengan cepat menekan margin laba.
Kemudian pertanyaan 3 yang itu terakhir, ketika harga naik, apakah penjualan atau permintaan itu terhadap tepung itu menurun? Nah, responden itu menyebutkan bahwa permintaan tepung relatif stabil meskipun harga mengalami kenaikan. Hal ini tuh disebabkan karena tepung termasuk barang kebutuhan pokok, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang gorengan yang bergantung pada bahan tersebut untuk produksi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai video yang telah kami laksanakan, bahwa kesimpulannya bahwa di setiap tempat itu berbeda-beda dalam pengaturan harganya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.